Shalom jemaat Tuhan dan Bread Life listener. Hari ini tema kita adalah Yesus Raja Damai. Apa yang dimaksud dengan Yesus Raja Damai? Bacaan kita saat ini Markus 11 pada ayat yang ke-1 hingga berakhir pada ayat yang ke-11. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya baca ayat yang ke-9 dan 10 saja. Demikian, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, tentu kita sudah pernah mendengarkan istilah dan mengerti kata mencela mencele. Kurang lebih artinya sebentar iya, sebentar tidak. Atau orang yang tidak mempunyai pendirian dan sangat mudah untuk berubah. Sepertinya istilah mencela-mencele ini tidaklah terlalu berarti. Tetapi mencela-mencele yang dilakukan bangsa Israel kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu membawa dampak yang luar biasa bagi dunia tentu. Ketika Yesus berjalan masuk ke kota Yerusalem sebagai raja, ada kemuliaan dan keagungan, orang menyambut dengan antusias. Bahkan keledai pun direlakan untuk dipergunakan Yesus. Kita bisa baca dalam ayat yang ke-6 dari bacaan tersebut. Nah, banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon tersebut dan menyebarkan di jalan. Ada yang berjalan di depan Yesus, ada pula yang berjalan di belakang Yesus. Dan mereka semuanya menyambut Yesus dengan luar biasa. Mereka memakai yel-yel dengan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi dengan seiring waktu, akhirnya yel-yel ini berubah. Yang tadi, Hosana, Hosana diberkati dia dalam nama Tuhan, ternyata berubah drastis menjadi salibkan dia, salibkan dia. Nah, kita bisa baca dalam Markus pasal 15 pada ayat yang ke-13 tentang salibkan dia. Ini sangat sesuai dengan pepatah, cinta dan benci hanya sebatas kulit bawang. Sangat tipis bedanya. Nah, bangsa Israel yang mengelukan Yesus dengan penuh semangat, bahkan berseru Hosana yang artinya selamatkan kami, tetapi mempunyai tujuan dan harapan yang keliru dan tentu salah. Dengan seruan mereka berharap Yesus akan menjadi raja mereka, memerintah selayaknya raja yang ada di dunia ini, sehingga kehidupan mereka bisa lebih sejahtera, serta tidak tergantung kepada kekuasaan Romawi atau bangsa lain pada saat itu yang berkuasa, yang menjadi pemerintah atas mereka. Dengan kata lain bahwa mereka mengartikan kehadiran Yesus Sang Mesias ini menurut pikiran dan keinginan mereka sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan kedatangan Yesus yang sebenarnya membawa damai untuk menebus dosa supaya mendapat kehidupan yang kekal. Nah, kehadiran Yesus menjadi raja tidak sama dengan pengertian raja atau penguasa di dunia yang lebih banyak berjalan atas keinginannya sendiri dan sering melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hanya menginginkan kehormatan dan kekayaan sendiri. Tetapi Yesus sebagai raja yang benar hadir menurut aturan Allah. Harus mengorbankan dirinya sampai di kayu salib untuk dosa kita, agar Allah tetap dalam kemuliaan yang lebih tinggi. Nah, untuk mengerti apa itu Yesus Raja Damai, ada 3 hal penting yang harus kita tahu bersama. Apa itu yang dimaksud dengan Yesus Raja Damai? Hal yang pertama, Yesus Raja Damai itu artinya Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Karena dosa kita yang membuat manusia bermusuhan dengan Allah yang harus didamaikan oleh Yesus. Hal ini nampak dalam Roma 5 pada ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian, anak lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Juga terdapat dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Inilah yang dimaksud dengan Yesus adalah Raja Damai. Dia mendamaikan antara manusia dengan Allah. Arti Yesus Raja Damai yang kedua artinya Yesus Raja Damai, Yesus mendamaikan manusia dengan manusia.
Artinya Yesus mempersatukan yang berada dalam Yesus. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia yang percaya kepada Yesus. Pada zaman PL, bangsa Israel ini spesial. Di luar Yesus, di luar Israel, artinya musuh. Dan mereka tidak bisa bergaul. Nah, Yesus datang sebagai Raja Damai memutuskan tembok itu. Efesus 2 pada ayat yang ke-11 berkata, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ingat, menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kita baca juga pada Efesus 2 pada ayat yang ke-14. Karena dialah Yesus, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Benar kan? Ayat yang ke Efesus 2 ada pada ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itulah Yesus Raja Damai yang kedua. Yang ketiga, arti Yesus Raja Damai yang ketiga adalah Yesus mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa Yesus tidak ada damai. Tidak ada damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera, maka harta sebanyak apapun bisa frustasi. Karena bukan Yesus yang memimpin hidup kita, tetapi harta yang memperbudak hidup kita. Kolose 3:15 yang berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Bagaimana caranya supaya Yesus menjadi Raja Damai dalam hidup kita? Tentu percaya Yesus, tetap tinggal dalam Yesus. Apa yang terjadi kalau kita tinggal dalam Yesus? Yohanes 14 ayat 15, 17 dan 27 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ingat, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Haleluya. Itulah arti dari Yesus Raja Damai, ada 3 hal. Nah, sudahkah kita memiliki damai di hati? Sudahkah sukacita tinggal di hati? Apabila belum, berpalinglah dan mendekatlah kepada Yesus sebagai Raja Damai itu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kedamaian itu akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Haleluya. Amin.